Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami tentang penentuan lokasi fasilitas produksi. Selanjutnya adalah profil proyek ekspansi oleh PT Karya Karsa Cita, perusahaan makan ringan yang berencana membuka pabrik baru di wilayah Jawa Barat untuk memperluas jangkauan pasarnya. Nah, pada saat ini ada empat alternatif lokasi, yaitu adalah Bandung, Garut, Tasikmalaya, dan Cirebon. Dengan metode faktor penilaian, ada 5 faktor strategis dengan bobot masing-masing biaya kerja 30%, akses bahan baku 25%, transportasi 20%, kedekatan pasar 15%, dan infrastruktur 10%. Untuk Kota Bandung memiliki nilai 80 pada tenaga kerja, Garut 85 pada tenaga kerja, Tasik Malaya 75, dan Cirebon 70. Untuk akses bahan baku, Bandung mendapat nilai 75, Garut 70, Tasik 85, dan Cirebon 80. Untuk transportasi, Bandung memiliki nilai 90, Garut 70, Tasik 75, dan Cirebon 85. Kedekatan ke pasar, Bandung memiliki nilai 85, Garut 65, Tasik 70, dan Cirebon 90. Untuk infrastrukturnya, Bandung memiliki nilai 90, Garut 75, dan Tasik 70, serta Cirebon 80. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide selanjutnya. Oke, jadi pada slide berikut itu menjelaskan studi kasus yang eh, harus kami analisis, yaitu adalah PT Karya Karsa Cita, sebuah perusahaan makanan ringan yang berencana membuka pabrik baru di wilayah Jawa Barat guna memperluas jangkauan pasarnya. Perusahaan ini mempertimbangkan 4 lokasi alternatif, yaitu Bandung, Garut, Tasikmalaya, dan Cirebon. Tempat lokasi ini akan kami analisis menggunakan 4 metode berbeda untuk menentukan mana yang paling layak. Oke, Oke, di sini seperti yang dilihat oleh rekan-rekan sekalian, ini adalah metode faktor penilaian yang terdapat juga pada soal ya. Nah, metode pertama yang kami gunakan adalah metode faktor penilaian atau faktor rating. Pada slide ini ditampilkan data awal yang menjadi dasar perhitungan. Terdapat 5 faktor strategis senilai, yaitu biaya tenaga kerja dengan bobot 30%, akses bahan baku dengan bobot 25%, transportasi dengan bobot 20%, pendekatan pasar dengan bobot 50%, dan infrastruktur dengan bobot 10%. Masing-masing faktor sudah memiliki skor untuk keempat lokasi. Dan tugas kami adalah menghitung nilai tertimbangnya. Oke, lanjut ke slide berikutnya di slide 4. Ini adalah hasil analisis faktor atau kalkulasi ya. Nah, berikut adalah hasil perhitungannya. Cara kerja juga sederhana, jadi setiap skor dikalikan dengan bobotnya, lalu dijumlahkan dengan hasilnya. Kita lihat di sini, Bandung mendapatkan nilai 82,5, Garut mendapatkan nilai 74,25, Tasikmalaya mendapatkan nilai 76,25, dan Cirebon mendapatkan nilai 79,5. Dari keempat lokasi tersebut, Bandung yang meraih nilai tertinggi yaitu 82,5. Keunggulan Bandung terutama terletak pada faktor transportasi dan infrastruktur yang masing-masing mendapatkan skor 90, yang menjadikannya juga pilihan terbaik berdasarkan metode faktor rating ini. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk uh, metode berikutnya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan presentasi. Untuk penentuan lokasi produksi yang paling menguntungkan berikutnya menggunakan metode titik impas atau break-even point. Nah, metode ini bertujuan untuk menentukan jumlah minimum produk yang harus diproduksi dan dijual agar seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat tertutupi. Nah, pada kondisi ini, perusahaan belum memperoleh keuntungan, tetapi juga tidak mendapatkan kerugian. Kemudian, dalam menggunakan metode titik impas atau break-even point, data yang digunakan adalah biaya tetap atau fixed cost, kemudian ada biaya variable per unit atau variable cost per unit, dan kemudian ada harga jual per unit. Nah, pada perhitungan kali ini menggunakan rumus BP pada lokasi alternatif yaitu Bandung, Garut, Tasikmalaya, dan juga Cirebon. Baik, langsung saja kita masuk ke perhitungan menggunakan rumus BP per unit yaitu fixed cost atau biaya tetap dibagi dengan selisih antara harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit atau variable cost-nya. Kemudian setelah dilakukan perhitungan pada masing-masing lokasi alternatif,
di mana Bandung dengan perhitungan BEP 500 juta dibagi dengan 20.000 dikurang 12.000 memperoleh BEP sebesar 62.500 per unit. Kemudian untuk Garut, perhitungan BEP-nya yaitu 400 juta dibagi dengan 20.000 dikurang 14.000 memperoleh BEP sebesar 66.667 unit. Kemudian untuk Tasikmalaya memperoleh BEP sebesar 450 juta dibagi dengan 20.000 dikurang 13.000 memperoleh nilai BEP sebesar 64.286 unit. Dan yang terakhir untuk lokasi Cirebon dengan perhitungan BEP sebesar 550 juta dibagi dengan 20.000 dikurang 11.000 memperoleh nilai BEP sebesar 61.111 unit. Nah, jika digambarkan dengan grafik, berikut adalah gambaran perbandingan titik impas pada masing-masing kota, yaitu Cirebon, Bandung, Tasikmalaya, dan Garut. Nah, pada grafik ini dapat terlihat bahwa Cirebon memiliki hasil BEP yang paling rendah, yaitu sebesar 61.111 unit. Nah, oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Cirebon merupakan lokasi terbaik berdasarkan metode titik impas, di mana lokasi ini bisa mencapai titik impas paling cepat dibandingkan lokasi lainnya. Nah, dalam analisis titik impas sendiri, semakin rendah nilai BEP, maka semakin baik suatu lokasi, karena perusahaan memerlukan volume produksi yang lebih sedikit untuk menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan. Baik, untuk penentuan lokasi berikutnya menggunakan metode transportasi akan dijelaskan oleh rekan. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, saya akan melanjutkan untuk menjawab soal nomor 3, yaitu metode transportasi. Jadi, untuk di soal ini, terdapat dua pabrik ya untuk kapasitasnya. Yang pertama di Bandung itu 300 unit, kemudian pabrik kedua itu di Garut 250 unit. Sementara untuk gudangnya sendiri itu berada di 3 lokasi. Yang pertama itu ada di Bekasi dengan permintaan 200 unit, kemudian gudang kedua itu berada di Bogor dengan permintaan 150 unit, kemudian gudang ketiga itu berada di Karawang dengan permintaan 200 unit. Kemudian untuk biaya per unitnya ini bisa kita lihat ya, dari pabrik Bandung ke lokasi gudang di Bekasi biayanya 8 per unit, kemudian Bandung ke Bogor 6 per unit, kemudian Bandung ke Karawang 10 per unit. Kemudian untuk pabrik yang Garut, tujuan gudang di Bekasi biayanya itu 9 per unit, kemudian Garut ke Bogor 7 per unit, kemudian Garut ke Karawang 8 per unit. Nah, kita selanjutnya itu mencari alokasi pengiriman ya. Kita lihat mana biaya yang paling murah, yang paling efisien. Ini bisa kita lihat yang paling efisien itu untuk pabrik yang berada di Bandung dengan permintaan gudang yang ada di Bogor dengan biaya 6 per unit. Jadi kita bisa lihat untuk kapasitas pabrik di Bandung itu 300 unit ya, sementara permintaan gudang di Bogor itu 150 unit, maka untuk kapasitas pabrik yang ada di Bandung sisa 150 unit, sementara permintaan gudang di Bogor sisa 0 unit. Selanjutnya setelah dapat biaya yang efisien 6 itu, kita lanjutkan lagi untuk mencari lokasi pengiriman selanjutnya yang efisien setelah ke Bogor. Nah, kita lihat ini selanjutnya adalah Bandung ke Bekasi dengan biaya 8 per unit. Tadi kita tahu bahwa kapasitas pabrik yang di Bandung sisa 150 unit lagi, sementara untuk permintaan gudang yang di Bekasi terdapat 200 unit, maka untuk kapasitas pabrik yang Bandung itu sisanya 0, sementara permintaan gudang di Bekasi itu sisa 50. Nah, karena kapasitas pabrik yang di Bandung sudah terpenuhi ya produksinya, maka kita lanjut ke pabrik yang ada di Garut dengan kapasitas 250 unit. Nah, bisa kita lihat untuk Garut ini alokasi pengiriman mana yang paling efisien. Nah, bisa kita lihat di sini seharusnya di Bogor ya, karena per unitnya itu 7. Namun karena tadi permintaan gudang Bogor sudah dipenuhi dengan pabrik yang dari Bandung, maka kita lihat selanjutnya lagi tarif mana yang lebih murah, yang paling efisien untuk alokasi pengirimannya. Nah, di sini bisa kita lihat di Karawang. Nah, untuk Garut kapasitas pabriknya 250 unit, sementara untuk permintaan gudang di Karawang itu 200 unit. Maka diperolehlah hasil untuk yang kapasitas pabrik di Garut itu sisa 50 unit, sementara permintaan gudang di Karawang itu sisanya 0 unit. Nah, setelah Karawang, karena kapasitas pabrik Garut masih ada sisa, maka kita lihat lagi nih, kira-kira gudang mana yang bisa nampung. Nah, bisa kita lihat di sini selanjutnya ada Bekasi. Tadi kan untuk gudang Bekasi sudah dipenuhi permintaannya sebesar 150 unit ya oleh pabrik Bandung. Maka bisa kita lihat untuk alokasi pengirimannya. Di sini kapasitas pabrik Garut sisa 50, permintaan gudang Bekasi juga sisa 50. Maka untuk keduanya sisanya 0 karena sudah ditutupin ya. Nah, untuk itu selanjutnya kita bisa lihat ya dari untuk alokasi pengirimannya, selanjutnya kita akan lihat tabel distribusi paling efisien. Nah, di sini kita bisa lihat untuk alokasi distribusi paling efisien dan alokasi biaya terendah. Nah, untuk alokasi distribusi paling efisien itu bisa kita lihat Bandung, untuk pabrik Bandung ke permintaan gudang Bogor jumlah unitnya 150 unit. Kemudian pabrik Bandung untuk ke gudang Bekasi sebesar 150 unit. Kemudian pabrik Garut ke gudang yang Karawang 200 unit dan pabrik Garut ke Bekasi sebesar 150 unit. Nah, untuk alokasi biaya terendahnya
kita hitung ya tadi, Bandung ke Bogor 150 unit, dan tarif biaya per unitnya 6, maka total biayanya 900. Kemudian Bandung ke Bekasi, jumlah unitnya 150, biaya per unitnya 8, maka total biayanya 1.200. Kemudian untuk pabrik Garut untuk tujuan gudang Karawang, jumlah unitnya 200, dan biaya per unitnya 8, maka total biayanya 1.600. Selanjutnya untuk pabrik yang Garut tujuan gudang Bekasi, jumlah unitnya 50, biaya per unitnya 9, maka total biayanya 450. Sehingga dari penjumlahan total biaya 900 ditambah dengan 1.200 ditambah dengan 1.600 ditambah 450, maka diperoleh total biaya minimum 4.150. Nah, untuk pengerjaan soal nomor 3 ini kita menggunakan metode lead cost method, yaitu metode yang mengalokasikan unit pada rute dengan biaya transportasi per unit terendah secara bertahap. Demikian jawaban untuk soal nomor 3. Untuk soal selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Terima kasih. Nah, Iqbal, saya akan menjawab soal nomor 4, di mana dengan menggunakan metode pusat gravitasi. Dari soal yang sudah diberikan, saya membuatkan tabel seperti ini, di mana ada kontributor, ada koordinat X, ada koordinat Y, volume, kemudian koordinat X dikali volume, dengan koordinat Y dikali volume. Ya, kita langsung saja ke data berikut, di mana Bekasi memiliki koordinat X dan Y-nya 5,8 dengan volume 300, maka hasil kali dari koordinat X dan Y volume adalah 1.500, dan koordinat Y dikali volume sama dengan 2.400. Kita lanjut ke Kota Bogor dengan koordinat X dan Y-nya 4,6 dengan volume 200, maka koordinat X dikali volume sama dengan 800, koordinat Y dikali volume sama dengan 1.200. Lanjut di Kota Cirebon dengan koordinat X dan Y-nya di 8,5, volumenya adalah 250, koordinat X dikali volume sama dengan 2000, dan koordinat Y dikali volume sama dengan 1.250. Terakhir ada Kota Bandung dengan koordinat 6,7 dengan volume 350, koordinat X-nya dikali volume sama dengan 2.100, koordinat Y dikali W-nya volume 2.450, dengan sum total volume yaitu 1.100, dan sum total X dikali volume 6.400, dan sum total Y dikali volume sama dengan 7.300. Lanjut di hasil koordinat optimalnya, kita masukkan ke dalam rumus, di mana rumusnya itu ada X sama dengan sum total koordinat X dikalikan dengan volume dibagi dengan sum total dari volume. Jadi 6.400 dibagi 1.100, maka koordinat X-nya berada di 5,82. Lanjut di koordinat Y, dengan rumus sum total koordinat Y dikali volume sama dengan 7.300 dibagi dengan sum total volume sama dengan 1.100, di mana koordinat Y itu berada di 6,64. Jadi lokasi gudang terhadap metode ini adalah di 5,82, titik X-nya dan titik Y-nya di 6,64. Secara geografis, titik koordinat ini meminimalkan total biaya transportasi berdasarkan volume pengiriman. Nah, saya sudah buatkan di sini tabel titik X dan Y-nya. Di sini ada kota Bogor, Bekasi, Cirebon, dan Bandung. Nah, pusat gravitasinya lebih dekat di arah kota Bandung, maka lingkupnya sekitaran kota Bandung. Makanya ini saya bilang titik ini terletak di area wilayah Bandung, menjadikan lokasi ini lokasi distribusi yang paling strategis dari metode ini. Ya, sekian dari saya. Dilanjutkan dengan kesimpulan dari tim yang lain. Akan menyampaikan ringkasan hasil analisis dari 4 metode yang telah digunakan untuk menentukan lokasi perusahaan yang paling optimal. Berdasarkan faktor rating, lokasi yang terpilih adalah Bandung, dengan skor tertinggi sebesar 82,5. Hal ini menunjukkan bahwa Bandung memiliki keunggulan pada faktor-faktor strategis yang telah ditetapkan, terutama dari sisi infrastruktur dan kemudahan operasional. Pada metode break-even analysis, lokasi yang terpilih adalah Cirebon, karena memiliki titik impas atau break-even point paling rendah, yaitu sekitar 61.111 unit. Artinya, Cirebon membutuhkan jumlah produksi yang lebih sedikit untuk mencapai kondisi balik modal. Selanjutnya, berdasarkan metode transportasi, diperoleh solusi distribusi dengan biaya minimum sebesar 4.150. Hasil ini menunjukkan bahwa pola distribusi yang melibatkan Bandung dan Garut mampu menghasilkan biaya transportasi yang paling efisien. Kemudian, pada faktor center of gravity diperoleh titik pusat gravitasi pada koordinat 5,82 dan 6,64 yang lokasinya berada paling dekat dengan Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa Bandung merupakan lokasi yang strategis sebagai pusat distribusi, karena berada dekat dengan pusat permintaan.
Dari keempat metode tersebut, Bandung menjadi lokasi yang paling sering direkomendasikan sehingga banyak layak dipertimbangkan sebagai lokasi terbaik untuk pendirian fasilitas perusahaan. Karena seluruh analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Bandung merupakan lokasi yang paling tepat untuk dipilih. Hal ini karena Bandung unggul pada 3 dari 4 metode analisis yang digunakan, yaitu faktor rating, transportasi, dan center of gravity. Selain itu, Bandung memperoleh nilai faktor strategis tertinggi, terutama pada aspek infrastruktur yang sangat mendukung kegiatan operasional perusahaan. Dari sisi geografis, Bandung juga berada pada posisi yang strategis sebagai pusat distribusi, sehingga dapat membantu perusahaan dalam menjangkau pasar dengan lebih efektif dan efisien. Meskipun pada metode break-even analysis, lokasi Cirebon menunjukkan hasil yang sedikit lebih baik. Perbedaan dengan Bandung relatif kecil sehingga tidak mengubah keputusan akhir. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan biaya, faktor strategis, serta efisiensi distribusi, kami merekomendasikan Bandung sebagai lokasi terbaik untuk pendirian fasilitas perusahaan. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.